rumah dia. Nggak ada orang kafir yang berani nyelonong ke rumah dia. Rumah inilah yang dijadikan oleh Nabi tempat berkumpulnya umat Islam. Tapi mereka, Nabi minta untuk jangan datang rombongan-rombongan. Datang satu-satu, datang sendiri-sendiri, saudara. Masuk, nyelenap, duduk dalam rumah, yaitu Al-Arqam Ibnu Abil Arqam. Inilah akhirnya menjadi madrasah Islam pertama dalam sejarah Islam, saudara. Jadi kalau kita mau tanya, majelis taklim pertama dalam perjuangan Islam yaitu Darul Arqam. Madrasah pertama dalam sejarah Islam yaitu Darul Arqam. Nah, di sanalah umat Islam berkumpul. Tapi jangan lupa, gara-gara peristiwa tadi, saudara, semua orang-orang kafir, khususnya para tokoh, meningkatkan kewaspadaan. Mereka cek istri mereka, anak mereka, budak mereka, jangan sampai ada masuk Islam. Mereka interogasi, dan disitulah mulai terjadi penyiksaan dan penganiayaan kepada umat Islam, saudara. Tapi baru sedikit kejadiannya, saudara, hanya untuk meningkatkan, yaitu peristiwa-peristiwa ini meningkatkan kewaspadaan Nabi dan meningkatkan kewaspadaan para sahabat untuk tidak sembarangan di dalam mereka itu menyampaikan dakwah. Nah, jadi Darul Arqam merupakan sekolah Islam pertama dalam perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita lanjutkan, saudara. Kalau begitu, siapa sih orang-orang yang pertama masuk Islam? Nah, orang-orang yang pertama masuk Islam dari kalangan wanita, Khadijah binti Khuwailid. Dari kalangan laki-laki dewasa, Abu Bakar ibn Abi Quhafah. Dari kalangan pemuda atau anak-anak, Ali ibn Abi Thalib. Dari kalangan hamba sahaya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Nah, jadi inilah orang-orang yang pertama-tama masuk Islam. Ini as-sabiqun al-awwalun. Saudara, luar biasa pengorbanan mereka. Jadi kita mesti kenal siapa itu Khadijah, siapa itu Abu Bakar, siapa itu Ali, siapa itu Zaid. Ini orang-orang pertama-tama yang masuk Islam, yang mendampingi Nabi, berjuang bersama Nabi dengan segala resikonya. Nah, kemudian, saudara, setelah kita tahu dakwah Nabi tadi, masuklah kita ke tahun keempat Bi'tsah. Jadi peristiwa-peristiwa tadi, rentetan peristiwa tadi, saudara, bukan terjadi secara kebetulan, tapi semua itu dalam tertib ilahi. Semua itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, semenjak terjadi peristiwa itu di tahun keempat, ini sudah banyak nih firman Allah yang turun, saudara. Di tahun keempat ada satu wahyu lagi turun kepada Nabi, yang tertera dalam surat Asy-Syu'ara ayat 214. Allah menyatakan, faqala ta'ala wa anzir ashiratakal aqrabin. Hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat, kepada kerabat. Inilah ayat pertama yang turun. Nabi diperintah Allah untuk dakwah secara terbuka, tidak lagi sembunyi-sembunyi, saudara. Allah yang perintahkan dakwah terbuka. Mulai dari mana? Kumpulkan dulu keluarga. Nah, kemudian Nabi lakukan, saudara. Nabi buat walimah di rumahnya, undang makan, semua keluarga diundang, paman-pamannya diundang. Ada Abu Thalib, ada Abu Lahab, ada Hamzah, ada Abbas, ada bibi-bibinya, ada Sofia. Saudara, ada istri-istri paman-pamannya, termasuk Fatimah binti Asad, istri daripada Abu Thalib. Ada juga Ummu Jamil, istri daripada Abu Lahab. Nah, ini semua dikumpulkan oleh Nabi, saudara. Tapi di hari pertama, suasana tidak memungkinkan. Abu Lahab kelihatannya lagi mengkereng, saudara. Nah, Nabi gak jadi bicara, saudara. Cari waktu yang lebih tepat. Bikin lagi walimah, undang lagi mereka semua. Nabi jalankan apa yang Allah perintahkan, mulai dari keluarga, saudara, secara terbuka. Nah,
Kali ini begitu suasana memungkinkan, Nabi sampaikan. Kalau beliau adalah Bashir wa Nadhir, kalau beliau itu adalah utusan Allah, beliau sampaikan, saudara, kepada keluarganya. Saat itu Abu Thalib menjawab, "Ya Muhammad, teruskan saja kau punya keyakinan, lanjutkan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa ikut. Aku masih harus menjaga agama kakek kita, Abdul Muthalib, kakekmu. Karenanya kau teruskan saja apa kau punya keyakinan, berjuang. Aku berjanji, aku berikan komitmen, aku akan membelamu, aku akan mendukungmu." Itu jawaban Abu Thalib di dalam pertemuan, saudara. Bahkan saat Nabi mengatakan siapa yang akan menjadi pembelaku, yang pertama kali angkat tangan anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Makanya diledek sama Abu Lahab, "Ya Muhammad, lihat, yang ngebelamu anak kecil." Oh, ini Abu Lahab luar biasa, saudara. Ini meledek, meremehkan Nabi. Dan dalam pertemuan itu marah luar biasa Abu Lahab. Kau ingin mengganti agama nenek moyang kita? Kau ingin mengganti sesembahannya? Kau ingin merubah semuanya? Diancam habis. Bahkan Abu Thalib diancam, "Hati-hati, hei Abu Thalib, hei saudaraku, kalau kau biarkan ini Muhammad menyampaikan apa yang diyakini, ini akan menghancurkan kita semua." Nah, itu yang terjadi dalam keluarga. Tapi dakwah Nabi kepada keluarga membuahkan hasil yang luar biasa. Banyak Bani Hashim dan Bani Muthalib yang masuk ke dalam Islam, termasuk Sofia, bibinya masuk ke dalam Islam. Termasuk sudah Sofia itu ibu kandung daripada Sayyidina Zubair Ibnul Awwam. Itu ibu kandungnya, sudah. Nah, kemudian yang masuk Islam lagi Fatimah binti Asad radhiyallahu ta'ala anha, istri Abu Thalib, ibu kandung dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Jadi Abu Thalib dalam pertemuan lihat istrinya masuk Islam, anaknya masuk Islam, enggak marah. Teruskan aja, ya Muhammad, dengan kau punya perjuangan. Tapi aku belum bisa. Aku kan mesti melindungimu, aku mesti jaga engkau. Abu Thalib saat itu pemimpin kau. Kalau kayak kita sekarang nih, kepala suku, saudara. Jadi kepala sukunya kasih jaminan, kau teruskan aja. Biar aku nggak ikut, tapi kau teruskan, kau punya perjuangan. Aku yang akan menjagamu. Nah, jadi ini yang terjadi, saudara. Nah, singkat cerita, Nabi terus keliling, menemui semua keluarganya, Abbas, Hamzah, semua diajak untuk masuk ke dalam ajaran Islam. Nah, termasuk Hamzah, saudara, walaupun belum masuk Islam, dia ikut apa yang disampaikan oleh Abu Thalib. Coba-coba ada yang berani hina Nabi, dipukul sama Hamzah, saudara. Luar biasa, dari sebelum masuk Islam, dia bela keponakannya. Siapa yang coba-coba untuk meremehkan? Nah, jadi inilah yang terjadi dakwah di tengah keluarga. Yang paling keras adalah Abu Lahab, saudara. Keras betul pertentangannya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, lalu apakah karena Abu Lahab sebagai keluarga belum masuk Islam, lalu dakwah itu cukup di keluarga saja, nggak perlu keluar karena keluarga belum berhasil? Ternyata putusan Allah tidak begitu, saudara. Walaupun ada anggota keluarga Nabi yang belum masuk Islam, bahkan memusuhi Islam seperti Abu Lahab, di periode berikutnya Allah memerintahkan Nabi untuk dakwah secara terbuka kepada kaumnya, saudara. Di mana dalam surat Al-Hijr ayat 94, wallahu subhanahu wa ta'ala qala fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil jahilin. Sudah saatnya, hai Nabi, hai Rasul, kau tampil, sampaikan apa yang kau diperintahkan, dakwahkan, sebarkan, wa a'rid 'anil jahilin. Udah palingkan saja itu wajahmu dari orang-orang yang bodoh. Siapapun yang menghalangimu, tidak ada urusan. Fasda' bima tu'mar. Allah yang perintahkan, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, kepada para dai. Kalau berdakwah, mulai dari keluarga, baru kepada masyarakat. Itu yang pertama. Tapi ada yang kedua. Kalau dakwah di keluarga sudah bagus, tapi ada anggota keluarga belum ikut, itu jangan menjadi penghalang untuk dakwah di masyarakat. Oh, keluarga saya ada yang belum beres nih, saya nggak enak mau dakwah di masyarakat. Nggak begitu, saudara. Dakwah di masyarakat tetap dilanjutkan. Dulu Nabi Nuh alaihissalam
anak kandungnya tidak ikut. Nabi Nuh tetap dakwah di masyarakat. Dulu Nabi Lut alaihissalam istrinya tidak ikut, tapi beliau tetap dakwah di tengah masyarakat. Nah, Nabi kita pamannya Abu Lahab tidak ikut, tapi tetap Allah perintah untuk dakwah di tengah masyarakat, saudara. Artinya pertama, dakwah di keluarga dulu, baru masyarakat. Yang kedua, andai pun dakwah di tengah keluarga, ada 1-2 keluarga belum mau ikut, jangan jadi penghalang bagi kita untuk dakwah di tengah masyarakat. Pelajaran yang berikutnya ketiga, buat masyarakat. Kalau melihat seorang dai, seorang ustadz, seorang kiai mengajar dakwah ke sana kemari, tapi ada anggota keluarganya belum beres, jangan dihina itu kiai, saudara. Ada kan kadang-kadang masyarakat di bawah, ustadz sok benerin orang lain, nah keponakannya mabok melulu. Tuh ustadz sok dakwah amar ma'ruf lagi bongkar ke sana kemari, nah pamannya setiap malam giting. Nggak boleh, saudara. Kita lihat, walaupun Nabi pamannya Abu Lahab keras permusuhannya terhadap Islam, tetap Allah suruh fasda' bima tu'mar. Untuk Nabi tampil dakwah di tengah masyarakat, tidak ada urusan itu dengan orang-orang bodoh seperti Abu Lahab yang ingin merusak dakwah Nabi, saudara. Sama kita sebagai anggota masyarakat jangan suudzon. Kalau ada ustaz dakwah di tengah kita, Toto sukuton ke ustaz, pamannya nggak dibenerin, busanannya nggak dibenerin, ponakannya nggak dibenerin, mau benerin masyarakat. Siapa yang tahu apa Anda udah ikut nimbrung dalam keluarganya? Kalau dia nggak dakwah kepada keluarganya, kalau si ustaz memang tidak dakwah kepada keluarga, dia salah sudah. Tapi kalau dia sudah dakwah kepada anaknya, emang anaknya aja yang bener nggak mau ikut. Nah, kalau dia udah dakwah kepada pamannya, dia udah dakwah kepada keponakannya, memang paman dan keponakannya aja nggak tahu diri, saudara. Bukan salah si ustadz dong. Kira-kira jelas tidak? Abu Lahab tidak mau ikut Nabi. Apa itu salah Nabi? Apa Nabi tidak berdakwah kepada Abu Lahab? Nabi berdakwah, sudah. Nah, ini yang perlu kita ketahui, saudara. Makanya Allah perintahkan Nabi dakwah kepada semua masyarakat. Nah, lalu apa yang Nabi lakukan, saudara? Begitu perintah ini turun, bagaimana caranya? Nggak tanggung-tanggung, saudara. Kali ini Nabi nggak satu-satu dikumpulin, nggak pakai undang makan kayak tadi, sudah. Kali ini Nabi naik ke Bukit Sofa. Nah, kalau kita haji ada Bukit Sofa, ada Bukit Marwah. Nabi naik di atas Bukit Sofa. Nabi teriak dari atas Bukit Sofa, dikumpulkan, saudara, masyarakat kota Mekah. Penduduk Mekah, ya masyarakat Quraisy, segera kumpul, ada kabar penting. Itu begitu Nabi teriak bilang ada kabar penting, kumpul semua, saudara. Kumpul semua, rame-rame datang, mau tahu. Begitu sudah kumpul, apa kata Nabi kepada mereka? Nabi mengatakan kepada mereka alaihi salatu wassalam, ya masyarakat Quraisy, orang-orang Quraisy, ara'aitum law akhbartukum anna khairan bil wadi turidu an tughira alaikum akuntum musaddiqin. Masyarakat Quraisy, bagaimana menurut kamu sekalian, andai kata saat ini aku kasih kabar kepada kalian bahwa di belakang Bukit Sofa ini ada pasukan berkuda yang siap menyerang kamu pada saat ini juga, apa kalian percaya kepada berita ini? Itu mereka langsung menjawab, "Majarabna alaika kadban qad." Muhammad, kami tahu siapa engkau. Kami nggak pernah mendapatkan engkau berdusta seumur hidup. Tentu kami percaya kalau kau yang kasih berita. Dibanting dulu sama Nabi, percaya aja kalau anda kasih berita. Mereka belum percaya. Kalau kau yang bilang di belakang bukit ini ada pasukan berkuda menyerang kita, kami percaya. Baik, kalau begitu aku sampaikan kabar yang lebih penting dari itu. Berita apa ya Muhammad? Mereka disampaikan oleh Nabi, fa inni nadhirun lakum baina yadayya adzabun syadid. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah yang membawa peringatan kepada kalian, yang kalau kalian gak taati, kalian akan dapat azab yang pedih. Ini yang Nabi sampaikan. Mereka semua bengong. Nabi katakan, aku ini utusan Allah. Allah utus sebagai basyiran wa nadhira, sebagai pembawa kabar gembira, sebagai pemberi peringatan. Nabi baru bicara begitu,
Nggak taunya di tengah-tengah yang kumpul ada si brengsek Abu Lahab. Ikut aja tuh orang ngumpul. Abu Lahab langsung tulak pinggang, saudara. Apa dia bilang? Tabban laka sa'iral yawm lihada jama'tana. Apa kata Abu Lahab? Tabbat laka, yaitu tabban laka sa'iral yawm. Celaka kamu hai Muhammad sepanjang hari ini. Lihada jama'tana. Apa untuk urusan seperti ini kau mengumpulkan kami? Disuruh bubar tuh orang semua sama Abu Lahab. Udah bubar, jangan dengerin orang. Ngawur ini ngomong bubar, saudara. Yang ngebubarin pamannya sendiri, saudara. Udah nggak mau ikut, pakai ngebubarin. Coba lihat, saudara. Dan disitulah akhirnya Allah menurunkan surat Al-Lahab atau disebut juga surat Al-Masad. Allah turunkan firman-Nya kepada Nabi, tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu dan seterusnya, sudah. Jadi di sini Allah yang kasih tahu Nabi, Allah kasih tahu semua itu umat manusia, bukan Nabi yang celaka. Abu Lahab yang celaka. Tabbat yada abi lahab. Celaka kedua tangan daripada Abu Lahab. Bukan hendaknya Abu Lahab tidak akan manfaat buat dia. Sayasla naron. Dia akan masuk ke dalam neraka yang memiliki api yang menjilat. Subhanallah. Ini Allah turunkan kepada Nabi Maha Suci Allah satu berita yang luar biasa. Artinya Allah sudah tetapkan bahwa Abu Lahab tidak akan beriman, Abu Lahab tidak akan masuk Islam, Abu Lahab pasti masuk neraka. Padahal Abu Lahabnya masih hidup, saudara. Kenapa saya katakan subhanallah, Maha Suci Allah? Sebab saudara, kalau Abu Lahab berpikir ingin bersiasat membodohi Nabi dan penduduk Mekah, itu kesempatan. Oh Muhammad, kata Tuhannya, aku tidak akan masuk Islam. Besok dia pura-pura masuk Islam. Kan bisa, sudah. Begitu besok dia pura-pura masuk Islam, dia kirim orang bisikin penduduk Mekah. Ternyata Muhammad wahyunya salah. Katanya Abu Lahab pasti masuk neraka, nggak bakal masuk Islam. Buktinya dia masuk Islam. Andai kata Abu Lahab mau bersiasat, kan bisa, sudah. Dia pura-pura masuk Islam, orang dia dikirim nyebarin isu di tengah masyarakat. Ternyata wahyu Muhammad salah, Muhammad nabi palsu. Bisa. Inilah bukti bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi betul-betul datang dari Allah. Begitu Allah sudah nyatakan Abu Lahab pasti masuk neraka, berarti Abu Lahab tidak akan pernah masuk Islam, tidak akan beriman kepada Allah. Allah tutup pikiran Abu Lahab sehingga tidak akan terlintas di benak dia untuk membuat siasat macam itu, sudah. Allah, andai kata Muhammad yang membuat Al-Quran, ayat semacam ini nggak bakal ada, sudah. Karena ayat ini hanya bisa keluar dari yang Maha Tahu, Alimul Khabir. Dari yang Maha Tahu apa yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terjadi. Siapa itu Alimul Khabir? Allah. Nah, kan Allah Maha Tahu, saudara. Allah kunci. Abu Lahab nggak bakal bisa berpikir ke arah sana, saudara. Alhamdulillah. Jadi Abu Lahab ini terus menjadi itu rongrongan buat dakwah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah baik, saudara. Setelah peristiwa tadi, Nabi secara terbuka berdakwah, tidak lagi sembunyi-sembunyi. Maka mulai tahun kelima Bi'tsah, saudara, Nabi menghadapi tantangan dakwah yang luar biasa. Tantangan demi tantangan Nabi dapatkan, saudara. Dan itu Allah ceritakan dalam surat Al-Anfal ayat 30. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa idh yamkuru bika, tatkala mereka berbuat makar kepada engkau ya Muhammad. Siapa mereka? Alladzina kafaru, orang-orang kafir. Untuk apa? Liyuthbituka, untuk membungkammu.
atau memenjarakanmu, au yaqtuluka atau untuk membunuhmu, au yukhrijuka atau untuk mengeluarkanmu dari kota Mekah, mengusirmu. Wa yamkurun, mereka akan selalu berbuat makar kepada engkau. Wa yamkurullah, dan Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya yaitu pembalas daripada makar orang, saudara. Jadi kalau dikatakan wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, jangan diartikan Allah berbuat makar, jangan. Kalau wayam kurullah kan wayam kurun, mereka berbuat makar, wayam kurullah, Allah berbuat makar juga, enggak betul. Jadi pengertiannya wayam kuruna, mereka berbuat makar, wayam kurullah, Allah membalas makar mereka, saudara. Wallahu khairul makirin, dan Allah sebaik-baiknya pembalas makar, saudara. Alhamdulillah. Berdasarkan ayat ini, saudara, alhamdulillah Allah menginformasikan kepada kita bahwa makar musuh Allah terhadap Nabi dan orang beriman, pertama, pembungkaman. Kedua, pengusiran. Ketiga, pembunuhan. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita lihat makar musuh Rasulullah SAW. Pertama, pembungkaman. Maksudnya menghentikan atau mempersempit gerak langkah dakwah Islam dengan segala macam cara. Bisa dipenjara, bisa dikucilkan, bisa diasingkan. Yang penting persempit gerak langkah dakwah. Kalau bisa stop itu gerak langkah dakwah. Ini pembungkaman dakwah, saudara. Bagaimana supaya Nabi dibungkam? Udah, gak usah dakwah. Yang kedua, saudara, yaitu pengusiran. Nah, dalam pengusiran ini, saudara, tujuannya adalah mensterilkan, mengosongkan suatu wilayah dari gerakan dakwah Islam, saudara. Ini makar musuh-musuh Allah. Dari dulu sampai sekarang sama, saudara. Dari dulu sampai sekarang sama. Bagaimana dai dibungkam, dai diusir. Nah, atau kalau itu nggak mempan juga, yang ketiga, pembunuhan. Dibunuh, habisi saja dai-dainya. Supaya apa? Supaya dakwah Islamnya secara total ikut mati, saudara. Ini 3 makar yang dilakukan musuh-musuh Nabi ketika dulu Nabi SAW berdakwah, dan ini direkam oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan dalam surat Al-Anfal ayat 30, saudara. Sekarang baik. Nah, kalau kita tahu begitu, apa saja sih makar pembungkaman yang dialami oleh Nabi? 1, penghinaan. Kenapa Nabi dihina? Karena dengan penghinaan tersebut ingin menjatuhkan mental Nabi, ingin membuyarkan konsentrasi Nabi, ingin merusak, saudara, yaitu konsen Nabi dalam berdakwah. Dihina, tidak pernah berhenti itu penghinaan. Yang kedua, fitnah. Nabi difitnah. Supaya apa? Supaya masyarakat terpengaruh dengan fitnah tersebut, sehingga nanti masyarakat mengucilkan Nabi, mengasingkan Nabi. Difitnah saja supaya masyarakat tidak mau untuk mendengarkan dakwah Nabi. Yang ketiga, teror pengikutnya. Kalau pengikutnya diteror, kan besok takut orang jadi pengikut Nabi, sudah. Kemudian yang keempat, hasud para pembela Nabi. Oh, siapa yang bela Nabi? Abu Thalib. Hasud saja supaya stop pembelaannya. Nah, kemudian yang kelima, saudara, kompromi akidah. Kalau bisa dikompromikan saja akidah. Ini kalau mereka sudah gagal dari nomor 1 sampai nomor 4, saudara. Kemudian yang keenam, kalau gagal juga penawaran materi, sogok saja dai-nya, saudara. Sogok aja, beli. Nah, kemudian kalau itu nggak mempan juga, saudara, masih ada cara lain. Pemboikotan, intimidasi, sang dai-nya, bukan lagi pengikutnya, sang dai-nya diintimidasi, pengasingan, sampai kepada isolir, supaya dakwah itu tidak berkembang. Dan ini 10-10-nya terjadi terhadap Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat, saudara, satu persatu. Kita mulai dari penghinaan. Silakan baca surat Al-Mutaffifin ayat 31, ayat 29 sampai 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala ta'ala,
innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Saudara, Allah ceritakan innal ladzina ajramu, sesungguhnya orang-orang mujrim itu, orang-orang jahat itu, orang-orang yang menjadi musuh Nabi itu, saudara, kanu minal ladzina amanu yadhakun. Mereka itu dulu terhadap orang-orang yang beriman mereka tertawa, saudara. Jadi orang-orang kafir ini kalau ketemu Nabi cengengesan, tengah-tengir, ngetawain Nabi, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza marru bihim yataghamazun. Dan kalau mereka liwat di depan Nabi, saudara, mereka ngedip-ngedipin mata, darah lirik, ngeledek, saudara. Enggak sampai di situ, wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin. Dan kalau mereka kembali kepada keluarga mereka, mereka gembira, senang. Udah ngeledek Nabi, udah ngeledek orang yang beriman, udah tengah-tengir, udah cengengesan. Oh, senang hatinya, gembira. Allah ceritakan dalam Al-Quran apa yang mereka lakukan terhadap Nabi, saudara. Coba lihat lagi, buka surat Al-An'am ayat 10. Saudara, Allah ingatkan kepada Nabi, yaitu walaqad istahza'a bi rusulin min qablik fahaqqa bil ladzina sakharu minhum ma kanu bihi yastahzi'un. Jadi Allah ceritakan juga kepada Nabi, ini orang model begini nih yang menghina Rasul dari dulu udah ada. Dan nanti mereka akan menerima balasannya dari Allah atas segala ejekan dan cemoohan mereka terhadap Nabi. Buka juga surat Ad-Duha ayat 1 sampai 3. Kenapa ayat ini turun, saudara? Ada satu perempuan ketemu Nabi, apa dia bilang? Hei Muhammad, bagaimana setanmu gak datang hari ini? Dan Nabi kan suka ke Gua Hira, saudara, keluar, dapat apa namanya wahyu, terus Nabi kasih tahu, Nabi ketemu Jibril. Ini perempuan bilang, hei Muhammad, bagaimana setanmu hari ini gak datang? Kenapa? Setanmu pergi meninggalkan kamu. Itu hinanya sampai begitu, saudara. Turun surat ini. Wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Di sini dikatakan apa? Ma wadda'aka rabbuk, Tuhanmu tidak meninggalkanmu ya Muhammad. Wa ma qala, Tuhanmu tidak meninggalkanmu, tidak membencimu. Jadi yang kau temui itu bukan setan. Yang kau temui itu adalah utusan dari Allah, malaikat Jibril. Jadi Allah yang langsung menjawab. Nah, jadi ini hinaan-hinaan ini diterima oleh Nabi, saudara. Nah, tapi Allah menjamin kepada Nabi lewat surat Hijr ayat 95, di mana Allah menyatakan inna kafainakal mustahzi'in. Kami akan yaitu menolongmu, membantumu, memenangkanmu ya Muhammad dari para penghina tadi semuanya. Nah, maka itu di sini kita lihat hinaan ini datang bertubi-tubi kepada Nabi. Tujuan menghina apa, saudara? Supaya mental Nabi jatuh. Itulah makanya tadi saya singgung. Sebelum Nabi berdakwah, Allah kan maha tahu tantangannya berat. Allah minta kepada Nabi sholat malam, zikir kepada Allah, baca Al-Quran, dekatkan diri kepada Allah. Ini menjadi seorang Nabi, mentalnya mesti kuat, jiwanya mesti mantap. Allah sudah mantapkan jiwa kita punya Nabi. Hinaan macam ini tidak akan mengendorkan Nabi, saudara. Nah, ini pelajaran buat kita, maaf. Kadang-kadang kita sekarang ini kalau dihina melulu, kira-kira kadang-kadang suka malas gak dakwah, saudara. Oh, dakwah tadi dihina. Kadang-kadang mau nahi munkar nih, ada orang lagi mabok, mau kita mau apa namanya cegah, jangan tadi dimaki lagi gua, tadi hina lagi gua. Itu jadi pertimbangan dia, saudara. Nah, jadi di sini satu pelajaran dari Allah kepada Nabi dan untuk kita semua, bahwa dalam dakwah dihina itu biasa, saudara. Enggak apa-apa orang ngomong hina seisi dunia, yang penting jangan Allah menghina kita, titik. Enggak ada urusan dengan iblis-iblis, setan-setan, penjahat-penjahat, durjana-durjana yang mau hina perjuangan kita, biarkan. Apalagi yang namanya Ummu Jamil, istrinya Abu Lahab. Oh, ini perempuan judesnya manusia. Itu kadang-kadang di siang hari datang ke rumah Nabi nanya, mana Muhammad? Mana Muhammad? Gulung tangan, tulang pinggang. Sampai begitu. Mana Muhammad tuh yang mau ngajak-ngajak agama kita? Mana Muhammad? Kadang-kadang ketemu di jalanan di kaki maki, Muhammad. Ini perempuan model begini zaman sekarang ada gitu. Di TV sering masuk. Iya.
Bahwa ada sok berani, sok gagah, saudara. Nah ini dulu istrinya Abu Lahab begitu. Nabi di mana aja dikali buber, dimaki-maki, saudara. Masya Allah. Nah, ini zaman sekarang perempuan yang begitu ada juga. Ada, saudara. Kudus itu perempuan. Istrinya Abu Lahab, saudara. Jadi kerjaannya menghinanya, saudara. Dihina. Tapi mental Nabi nggak pernah jatuh. Alhamdulillah. Nah kemudian kita lihat yang kedua, fitnah. Mari kita lihat firman Allah dalam surat Al-Qalam ayat 51. Saudara, bagaimana Allah ceritakan kepada kita, faqala ta'ala wa yaquluna innahu lamajnun. Mereka orang-orang kafir berkata, innahu sesungguhnya Muhammad itu lamajnun. Betul-betul orang gila. Nabi dikatain gila. Allah yang cerita dalam Al-Quran. Begitu juga dalam surat Shad ayat 4. Allah menyatakan wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Orang-orang kafir mengatakan hada Muhammad ini sahir, tukang sihir, kadzdzab, pendusta. Nah kemudian bisa juga kita lihat yaitu dalam surat Al-Furqan ayat 5 di mana Allah menceritakan wa qalu asatirul awwalin iktatabaha fa yatumla alaihi bukratan wa asila. Jadi dikatakan di sini saudara, orang-orang kafir mengatakan ini yang Muhammad sampaikan ini bukan firman Tuhan. Ini cuma lembaran-lembaran cerita kosong. Ini cuma dongeng-dongeng yang Muhammad minta ditulisin orang. Apa ditulisin orang pagi siang dia sampein dah kepada kita. Dia bilang ini firman Tuhan. Jadi Nabi dibilang ngarang-ngarang. Orang zaman sekarang yang bilang Quran karangan Nabi ada nggak? Ada. Di Indonesia ada yang bilang Al-Quran itu hasil kong kali kong Nabi dan para sahabat. Coba lihat saudara. Nah ini fitnah luar biasa. Jadi fitnah-fitnah lain juga begitu. Sampai-sampai dalam surat Al-Mutaffifin ayat 32 Allah juga menceritakan wa idara'ahum qalu inna haula ila dallun. Itu orang-orang kafir kalau ketemu orang beriman, kalau ketemu Nabi, apa mereka bilang? Ini Muhammad dan sahabatnya semua dallun, sesat. Jadi ini dia orang sesat teriak sesat. Maling teriak maling. Dia yang sesat, dibilang Nabi yang sesat, saudara. Ini terjadi fitnah sedemikian rupa sampai dalam surat Fussilat ayat 26. Wallahu subhanahu wa ta'ala qala, Allah bercerita kepada kita semua, wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun. Jadi apa kata mereka? Allah bercerita, orang-orang kafir mengatakan, jangan kamu dengeri ini Quran. Udah berpaling saja, singkirkan itu Al-Quran supaya kamu sekalian menang. Kalau kamu dengerin Quran nanti kamu kesihir semuanya. Nah ini saudara bentuk-bentuk fitnah. Mereka fitnah Quran itu cuma lembaran dongeng. Quran itu isinya hanya mantra-mantra untuk menyihir orang, saudara. Ini sudah terjadi di zaman Nabi. Bagaimana mereka memfitnah dakwah. Nah, kemudian mari kita lihat lagi bagaimana teror para pengikut Nabi. Diteror, saudara. Ini semua terjadi dari mulai tahun ke-5 Bi'tsah, saudara. Nah diantaranya kita lihat kana Mus'ab ibn Umair syaban jamilan ghaniyan adzabahu ahlu faharaba minhum lihimayati dini. Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu dulu seorang pemuda yang tampan, gagah, kaya, keren, sudah luar biasa. Begitu masuk Islam disiksa oleh keluarganya. Sampai Mus'ab ibn Umair terus berusaha dan berhasil melarikan diri dari keluarga untuk menyelamatkan agamanya. Kemudian kita lihat lagi yaitu Uthba Ammar wa ta'ana ummaha Abu Jahal bihirbatin min kubuliha wa mata aidan abuhu fil adab. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Ammar ibn Yasir disiksa karena masuk Islam. Bahkan ibunya ta'ana ummaha Abu Jahlin, dibunuh oleh Abu Jahal bihirbatin dengan sebuah tombak fi kubuliha yang ditusuk di kemaluan si ibu, sudah ditusuk oleh Abu Jahal dari kemaluan tembus di pinggang ibu daripada Ammar ibn Yasir. Dan dia merupakan saudara yaitu umat Islam yang mati syahid pertama dalam membela agama, namanya Sumayyah. Nah kemudian wa mata aidun abu, ayahnya juga yang bernama Yasir disiksa dan dibunuh oleh Abu Jahal dan kawan-kawan, saudara.
Nah, kemudian nggak sampai di situ. Utiba Bilal. Bagaimana Sayyidina Bilal juga diadab, saudara? Oleh orang-orang kafir. Biwat is-sakhratil azimah. Dengan diletakkan batu karang yang besar di atas dadanya. Al-Sadri. Batu karang yang besar, yang beratnya tonan, ditaruh di dadanya, saudara. Kita bisa bayangkan bagaimana nyesetnya, bagaimana sakitnya. Tapi Bilal tetap mengatakan ahad, ahad. Kemudian mari kita lihat lagi Utiba Khabbab ibn al-Arab. Bagaimana Khabbab ibn al-Arab, saudara, bi'an yukwaras, kepalanya diteriska dengan besi panas yang digunakan di tempat las, saudara. Kalau ada tukang las itu ada besi panasnya yang dulu dekompak begitu tuh, saudara. Besi lagi membara, diteriska kepalanya sampai dia pingsan, luar biasa sakitnya. Nah, kemudian saudara, selain itu tadi Mus'ab sudah kita ceritakan, rabatu Abu Fuqaiha bihablin min rijlih wa kana yujaru 'alal ard. Bagaimana Abu Fuqaiha diikat kakinya dengan tali, kemudian diseret-seret di atas tanah, sudah. Sekujur tubuhnya penuh luka. Nah, inilah pengikut-pengikut Nabi yang diteror. Tujuannya apa? Saudara, supaya orang nggak mau jadi pengikut Nabi. Lalu kenapa dia tidak langsung saja siksa nabinya? Ketika itu Nabi dilindungi oleh Abu Thalib sebagai kepala dari Bani Hasyim dan Bani Muttalib, saudara. Jadi karena Abu Thalib memberikan jaminan keamanan, tidak ada satupun orang kafir ketika itu yang berani melakukan gangguan secara fisik kepada Nabi, saudara. Mereka baru batas penghinaan, caci-maki Nabi, dihina, saudara, difitnah. Tapi mukul secara fisik kepada Nabi, mereka nggak berani. Kenapa? Karena seluruh Bani Hasyim dan Bani Muttalib, baik yang mukmin maupun yang kafir, semua memberikan komitmen membela Nabi, saudara. Nah, karena itu, karena Nabi tidak bisa mereka sentuh yang lain, mereka siksa yang lain. Nah, kemudian mari kita lihat lagi, saudara. Jadi tujuannya kenapa sih pengikut ini disiksa begitu? Ya supaya orang nggak berani jadi pengikut Nabi. Udah jangan ikut ngaji sama Muhammad. Udah jangan ikuti ajaran Muhammad. Nanti kita dibunuh, nanti kita disiksa, nanti kita dihancurkan. Nah, ini merupakan makar pembungkaman, saudara. Tujuannya membungkam dakwah Nabi. Nggak cukup sampai di situ. Karena Nabi nggak bisa disentuh, dilindungi, dibela oleh Abu Thalib, maka mereka juga melakukan penghasutan terhadap Abu Thalib. Mereka berupaya menemui Abu Thalib supaya Abu Thalib udahlah, jangan lindungi Muhammad. Sampai-sampai mari kita lihat beberapa peristiwa. Pertama, muhawalah takdir Abu Thalib. Mereka berusaha untuk mempengaruhi Abu Thalib. Qalat kuffar Quraisy li Abu Thalib. Orang-orang kafir Quraisy mengatakan kepada Abu Thalib, inna ibna akhi qad sabba alihatana wa abadinana wa sabbaha ahlamana wa dhallala aba'ana fa imma an takfihi anhu an takfihi anna wa imma an tukhalliya bainana wa bainahu. Hei Abu Thalib, keponakanmu itu Muhammad, kata orang-orang kafir Quraisy, dia sudah mencaci maki Tuhan kami, dia sudah menghina agama kami, dia sudah membodohkan daripada pemimpin-pemimpin agamawan kami, dan dia sudah menyesatkan kakek moyang kami. Sekarang kau pilih ya Abu Thalib, kau suruh Muhammad berhenti dari tingkah lakunya ini, atau lepaskan antara Muhammad dengan kami. Kau nggak usah ikut campur. Tapi Abu Thalib menjawab dengan arif dan bijak. Abu Thalib memberikan pemahaman, tidak, Muhammad tidak menghina kalian, Muhammad tidak menghina Tuhan kalian, Muhammad hanya memperkenalkan Tuhannya. Muhammad memperkenalkan Tuhannya yang Maha Esa, Maha Pemberi, yang Tuhannya itu bukan patung, memperkenalkan. Terus diajak bicara baik-baik sama Abu Thalib. Abu Thalib tetap tidak bergeming, tidak mau melepaskan jaminannya, saudara. Kemudian di kesempatan lain, mereka berusaha untuk menawarkan kepada Abu Thalib solusi. Nah, ketika itu, saudara, sawamat kuffar Quraisy Abu Thalib bi an yu'tuhu Imarah ibn al-Walid ibn al-Mughirah badalan an Muhammad fayaquduhu wa yaqtuluhu. Jadi saat itu datang ini orang-orang kafir, ya Abu Thalib, kami tahu kau cinta kepada Muhammad. Muhammad itu kan tampan, gagah, rajin. Sekarang beginilah,
kami ganti Muhammad dengan Imarah. Kami ada anak muda nih, tampan, rajin, pintar. Ini anak muda kami kasih kamu. Buat kamu Abu Thalib sebagai pengganti Muhammad. Muhammad dia kasih kita. Apa dijawab oleh Abu Thalib? Tu'tuni ibnakum aqtuhu lakum wa utikum ibni taqtuluna. Kata Abu Thalib, enak aja. Kau berikan kepadaku anak kalian untuk aku pelihara, aku kasih makan. Aku berikan anakku kepadamu untuk kalian bunuh. Kurang ajar. Ditolak. Jadi ada satu anak muda namanya saudara Imarah Ibnul Walid Ibnul Mughirah. Mau dikasih ke Abu Thalib. Ini anak cerdas, pintar, terkenal di kota Mekah. Yang penting Muhammad serahin saudara. Nah, jadi hal-hal begini dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Abu Thalib. Dan karena sudah tidak mempan berulang kali, akhirnya saudara, mereka sampaikan ke Abu Thalib, inna lanasbira ala ibni akhi imma an takfihi anna wa imma an nunaziruhu wa iya hatta yahlika ahadul fariqain. Dia katakan, hai Abu Thalib, kami sudah tidak sabar lagi. Kami sudah tidak punya kesabaran terhadap keponakanmu. Kau stop dia daripada gerakannya, atau kami akan bersatu untuk menghabisi Muhammad dan menghabisimu. Kita bertempur biar nanti kelihatan siapa yang akan menang dan siapa yang akan hancur dari kedua kelompok ini. Ini mulai ada ancaman serius. Di sini Abu Thalib agak goyang, sudah ada. Bukan goyang takut kepada diri beliau. Beliau terlalu sayang kepada Nabi, sudah ada. Beliau khawatir Nabi Muhammad ini diganggu, saudara. Beliau panggil Nabi, beliau sampaikan, ya Muhammad, wahai keponakanku, kelihatannya mereka sudah marah besar terhadap kau punya gerakan. Karena itu coba pertimbangkan lagi. Jangan kau berbuat yang kau tidak mampu menanggungnya, kata Abu Thalib. Sebab ini berat kalau mereka semua bersatu membunuh Nabi, saudara. Ini akan perang habis-habisan. Terlalu berat, kau nggak mampu menanggungnya ya Muhammad. Nah, di sini Nabi menjawab kepada Abu Thalib, ya ammi, wahai pamanku, wahai pamanku, jangankan seberat itu beban dakwah ini. La wada'us syamsa fi yamini wal qamara fi yasari. Andai kata mereka letakkan beban matahari di sebelah kananku, bulan di sebelah kiriku, beban yang berat, araan atruka hadal amal, agar aku menghentikan urusan dakwah ini, wallahi matar. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan dakwah ini hatta yudhirahullah, sampai Allah memberikan kemenangan, atau ahliku fihi, atau aku binasa di dalamnya. Itu jawaban Nabi, sudah. Tapi Nabi di sini meneteskan air mata. Kemudian Nabi pergi meninggalkan Abu Thalib. Abu Thalib segera memanggil Nabi, mengejarnya. Sebentar ya Muhammad, sebentar. Kau jangan salah paham. Bukan aku mundur dari pembelaanmu. Aku sayang kepada engkau. Tapi kalau memang kau sudah mantap untuk menghadapi risiko seperti itu, aku tetap membela. Subhanallah. Jadi kita bisa lihat, saudara, tetap Abu Thalib membela Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jadi ketika itu ini supaya kita tahu, saudara. Nah, apa yang dijawab oleh Nabi kepada Abu Thalib. Nah, jadi dari sini, saudara, akhirnya nggak sampai di situ. Tadi kan kita tahu pengikut-pengikut Nabi yang lemah dianiaya, dibunuh. Dan Nabi diancam, kalau terus berdakwah, mereka akan terus disiksa dan dibunuh. Nabi sempat menghentikan sejenak dakwahnya, saudara. Bukan Nabi takut kepada keselamatan dirinya, tapi Nabi sayang, cinta kepada pengikutnya. Bagaimana cara dakwah ini jalan, pengikut selamat? Nabi cari solusi dan ketemu solusinya. Dan Nabi umumkan pelan-pelan kepada seluruh pengikutnya di bawah, supaya yang lemah-lemah pergi meninggalkan Mekah menuju Habasyah. Habasyah sekarang Ethiopia. Karena ada berita di sana ada pemimpinnya bernama Najasyi, itu memimpin dengan adil, saudara. Dan Nabi yakin mereka tidak akan diganggu imannya kalau mereka hijrah ke sana. Nah, akhirnya lemah-lemah ini rame-rame hijrah, dipimpin oleh Ja'far ibn Abi Thalib,
saudara daripada Ali ibn Abi Thalib. Dan ikut di dalamnya Sayyidina Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Mereka berangkat. Nah, apa orang-orang kafir biarkan? Tidak. Saudara, orang kafir kirim utusan ngadep Najasyi, dipengaruhi Najasyi. Jangan diterima mereka. Mereka ini di kota Mekah sudah memecah belah persatuan kami. Nanti mereka mecah belah persatuan kau punya bangsa di sini. Terus dipengaruhi supaya apa? Dihasut supaya Najasyi mengembalikan para muhajirin tersebut ke kota Mekah, saudara. Jadi ini cara membungkam daripada dakwah Nabi, saudara. Jadi bagaimana caranya para pembela Nabi atau pembela umat Islam? Hasut saja supaya jangan mau membela. Abu Thalib, hasutin aja. Najasyi, hasutin saja. Tapi mereka gagal. Wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Nah, ternyata umat Islam makin banyak. Ini orang-orang kafir begitu lihat umat Islam makin hari makin banyak, saudara. Udah gitu Sayyidina Umar, Sayyidina Hamzah yang dianggap sebagai jagoannya kota Mekah ikut masuk Islam, saudara. Oh, mereka makin panas hati mereka, makin kewalahan, makin kalang kabut. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan kompromi. Mereka memperlunak. Yang tadinya keras, main siksa, mereka rabat. Sekarang jangan siksa dulu. Kita mesti berubah cara. Ini makin disiksa, makin banyak pengikutnya. Nah, ini makin dihantam kok makin besar ini. Nah, kalau gitu kita jangan lembut, dirubah. Allah cerita dalam surat Al-Qalam ayat 9. Waddu law tudhinu fayudhanu. Mereka itu berharap, ya Muhammad, engkau itu bersikap santun dan mereka juga akan menyantunimu. Ini ayat menceritakan Allah kasih tahu kepada Nabi, hati-hati dengan kesantunan mereka. Waspada, mereka mencoba santun, lembut. Tujuannya sama, tetap bagaimana? Dibungkam akidah Islam, saudara. Nah, akhirnya suatu ketika dengan santun mereka datang ke Nabi. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, ubud alihatana yauman wa na'budu ilaha yauman. Hei Muhammad, gimana nih kita damai saja? Engkau sembah Tuhan kami sehari, kami sembah Tuhan kamu sehari. Pluralisme, saudara. Jadi sehari kau sembah Tuhan kami, besok kami sembah Tuhanmu, lusa sembah lagi Tuhan kami, hari berikut sembah lagi Tuhan kamu. Kan damai. Luar biasa, saudara. Yang mereka tawarkan ini, saudara, ini pencampur adukan akidah. Ditolak oleh Nabi mentah-mentah. Nah, jujur, zaman sekarang yang suka mencampur adukan akidah ada tidak? Jumat ke masjid, Minggu ke gereja. Idul Fitri kita lebaran, Natal kita rayakan juga. Jujur, ada yang model begitu? Berarti sama-sama kafir Quraisy. Jadi mereka ketinggalan, terlambat. Mereka baru sekarang begitu, kafir Quraisy dari dulu, saudara. Udah melakukan itu, saudara. Nah, akhirnya Allah yang jawab melalui surat Al-Kafirun, di mana Allah menyatakan faqala ta'ala qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma ta'budtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Allah langsung yang jawab, bukan Nabi lagi, saudara. Katakan ya Muhammad kepada mereka, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Subhanallah. Jadi Allah mengajarkan nabinya tegas, saudara. Hei orang-orang kafir, kami tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Tidak. Dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang kami sembah. Dan aku juga tidak menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Sekali lagi diulangi, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Tidak. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku adalah agamaku. Ini sikap tegas yang diajarkan oleh Nabi dalam akidah. Haram kita mencampur adukan akidah, saudara. Nah, kemudian gak sampai di situ. Bahkan, saudara, sahabat Quraisy Nabi bil ahdi wal adha fid din. Bahkan orang-orang kafir Quraisy menawarkan kepada Nabi, saudara, untuk apa? Untuk kompromi. Ada take and give. Bahasa Arabnya al ahdi wal adha. Nah,
Jadi ditawarkan kepada Nabi seperti tawaran-tawaran tadi, saudara. Nah, tapi apa jawab Nabi baik? Kalau kalian mau damai denganku, kalau kalian mau hidup berdampingan secara damai, kalimatul wahidah, cuma satu kata saja syaratnya. Apa syaratnya? Nabi mengatakan, kalau kalian berikan ini syarat, maka kalian akan menjadi raja, menguasai seluruh bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa Ajam akan mengikuti gerak langkah kalian. Mereka tanya, Makia, apa itu satu katanya ya Muhammad? Taquluna la ilaha illallah. Cukup kalian katakan la ilaha illallah. Kalian tinggalkan kemusyrikan, tinggalkan berhala-berhala yang kalian sembah. Selesai. Hanya itu kata damainya. Enggak ada mencampur adukan akidah, saudara. Alhamdulillah. Berarti kompromi akidah orang-orang kafir berhasil tidak? Ya. Nah, tujuannya kompromi akidah apa? Ingin membungkam dakwah Islam, ingin menghancurkan kemurnian ajaran Islam, saudara. Nggak sampai di situ, begitu gagal, mereka melakukan penawaran materi. Mereka melakukan penawaran materi. Mereka kirim Utbah bin Rabi'ah. Siapa itu Utbah bin Rabi'ah? Ini disebut orang bijaknya bangsa Quraisy, saudara. Umurnya ketika itu sudah 80 tahun lebih. Orang yang paling disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Diutus oleh mereka untuk bertemu dengan Nabi. Dan orang inilah yang mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya bena akhi, wahai keponakanku Muhammad, kata Utbah bin Rabi'ah, in kunta innama turidu bima jita bihi min hadal amr malan. Andai kata kamu dengan apa yang kamu lakukan sekarang ini menginginkan harta, jama'na laka min amwalina, kami kumpulkan dari harta kami, hatta takuna aktarana malan, sehingga kamu menjadi orang yang paling banyak hartanya di antara kami. Wa in kunta turidu bihi sarafat, tapi kalau kamu dengan apa yang kamu lakukan ini menginginkan kemuliaan, kehormatan, ja'alnaka sayyidan alaina, kami akan jadikan kamu pemimpin kami, orang yang dihormati di tengah-tengah kami, hatta la naqta'a amran duna, dan kami tidak akan mengambil keputusan apapun tanpa bertanya kepadamu. Wa in kunta turidu bihi mulkan, tapi kalau kau menginginkan kerajaan, jadi raja, dengan apa yang kau lakukan ini, malaknaka alaina, kami akan jadikan engkau sebagai raja kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ra'iyan tarahu la tastati'u radda an nafsik, tapi kalau kamu bersikap seperti ini karena ada sesuatu dalam dirimu. Nah, ini kata-kata sindiran. Apa ada penyakit yang Nabi derita, Nabi gak bisa sembuhkan, saudara. Umpamanya, talab dalam ketip, kami akan berjuang untuk cari ahli-ahli pengobatan yang unggul. Wa badalna fihi amwalana, dan kami keluarkan semua harta benda kami, hatta nubriuka minhu, sampai kami berhasil menyembuhkanmu. Bahkan dalam riwayat lain disebutkan, kalau kamu menginginkan wanita, kami pilihkan wanita tercantik di tengah-tengah kami berikan kepadamu. Syarat satu, kau tinggalkan ini dakwah. Selesai. Akhirnya, saudara, setelah dia selesai, apa kata Nabi? Aparakta ya Abul Walid? Sudah selesai. Kau punya pembicaraan, Abul Walid? Abul Walid mengatakan, sudah. Setelah itu, fasma minni, maka itu dengarkanlah kepadaku. Di situ Nabi membacakan surat Fussilat ayat 1 sampai 13, saudara. Yang salah satu isinya ada peringatan Allah akan kirim azab kepada satu kaum yang menolak utusan Allah, sebagaimana Allah pernah mengadab bangsa Ad dan Tsamud. Begitu mendengar ayat ini, saudara, pada Isa Utbah, kaget si Utbah, merinding, saudara. Nah, kemudian begitu merinding, wa'ada ila qaumi, kemudian dia kembali kepada kaumnya. Waqala, apa dia katakan kepada orang-orang kafir Quraisy? Wallahi, demi Tuhan, ma huwa bisyair, yang aku dengar dari Muhammad itu bukan syair, wala bisahir, dan bukan juga yaitu sihir, wala bil kahana, dan bukan juga perdukunan. Ini bukan mantra. Ya masyarakat Quraisy, hei orang-orang Quraisy, atiuni, taati aku, dengarkan baik-baik. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi, udah biarkan aja Muhammad dengan urusannya, enggak usah kita ganggu. Diamin aja, fa'tazilu, udah tinggalin aja, diamin aja apa yang Muhammad kau lakukan. Fa wallahi, demi Tuhan, la yakunanna liqaulika alladzi sami'tu minhu naba'un 'adzim, demi Tuhan, dari apa yang sudah aku dengar, apa yang diucapkan Muhammad tadi,
ini akan ada satu peristiwa besar. Fa'in tusibhul Arab faqad kafaitumuhu bi ghairikum. Andai kata orang-orang Arab ngamuk dengan dakwahnya Muhammad dibunuh, engkau istirahat tanpa kau harus menumpahkan darah. Biar aja orang lain yang habisi Muhammad, jangan engkau. Itu kalau Muhammad itu salah. Nah kemudian wa in jahar alal Arab, dan kalau ternyata Muhammad itu menang di atas orang Arab, fa mulkuhu mulkukum, maka kekuasaan Muhammad menjadi kekuasaan kalian semua. Makanya jangan diganggu, diamin aja, kita lihat aja. Nah ini pesan daripada Utbah ibn Rabi'ah. Tapi orang-orang kafir Quraisy tetap tidak mau. Tawaran ini ditolak, mereka semakin marah, saudara. Nah, akhirnya setelah mereka marah, tidak ada jalan lagi, saudara. Apa yang mereka lakukan? Mereka buat petisi pemboikotan. Mereka buat sahifah karena mereka membunuh Nabi, saudara. Jadi suatu ketika Nabi mau dibunuh, mereka udah capek, udah. Wah ini Muhammad udah nggak bisa diatasi, kita bunuh saja. Berita itu didengar oleh Abu Thalib. Begitu Abu Thalib dengar Nabi mau dibunuh, Abu Thalib kumpulkan semua pemuda Bani Hashim dan Bani Muttalib, saudara. Semua dikumpulkan, semua bawa pedang, semua datang, yaitu ke kampung Abu Thalib. Dan Nabi dibawa oleh Abu Thalib, diamankan di kampung di Si'ab Abu Thalib, saudara. Dan mereka juga orang-orang Arab udah kumpul mau bunuh Nabi. Nah begitu mereka lihat Bani Hashim, Bani Muttalib, semuanya juga bawa pedang jaga Nabi bersama Abu Thalib. Akhirnya mereka marah. Ternyata Abu Thalib selalu ikut campur. Kalau kita tidak bisa bunuh Muhammad karena Abu Thalib masih ada, baik kalau gitu kita boikot saja mereka semua. Diboikot, sudah. Jadi Abu Thalib, jadi yang diboikot bukan hanya Nabi dan para sahabat. Orang-orang kafir yang ikut bela Nabi diboikot juga. Karena Bani Hashim dan Bani Muttalib ketika itu sebagian masih ada yang kafir, sudah. Mereka semua ikut bela Nabi. Kenapa? Karena kan Abu Thalib kepala suku mereka. Sepupu mereka. Abu Thalib bilang perang, ya perang. Abu Thalib bilang jaga, ya jaga. Sam'an wa ta'ah. Akhirnya dijaga. Bani Hashim, Bani Muttalib, semua jaga Nabi. Akhirnya mereka diboikot. Isi boikotnya tidak boleh ada jual beli dengan Bani Hashim dan Bani Muttalib. Kalau Bani Hashim, Bani Muttalib ada jual sesuatu jangan dibeli. Kalau mau beli sesuatu jangan dikasih. Jangan ada yang kasih bantuan kepada mereka. Jangan ada yang jenguk mereka sakit. Jangan ada yang mau tahu kalau mereka mati. Jangan ada yang melamar anak mereka. Kalau mereka melamar anak daripada bangsa Arab yang lain, harus ditolak, diboikot. Dan ini berlangsung 2 tahun lebih, hampir 3 tahun sudah. Nah akhirnya Allah kirim rayap. Pemboikotan tadi, petisi tadi ditulis dalam kulit, di atas kulit binatang, digulung, ditaruh di dalam Ka'bah. Kemudian Allah kirim rayap, saudara, dimakan habis. Itu yang namanya petisi tadi. Tapi orang-orang Arab ini nggak tahu, orang-orang kafir ini, saudara. Nabi kasih tahu sahabatnya, karena sahabatnya di situ juga, masya Allah udah banyak yang menderita, ada yang sakit, ada yang meninggal dunia karena kelaparan, saudara. Akhirnya Nabi memberikan kabar gembira. Sebentar lagi boikot ini selesai. Petisi mereka tidak diridhoi Allah, sudah dimakan oleh rayap. Dari mana Nabi tahu? Padahal disimpan di dalam Ka'bah, saudara. Kalau bukan dari Allah. Nah, kemudian berita tersebut disampaikan ke orang-orang kafir, termasuk Sayyidina Hamzah yang menyampaikan. Sayyidina Hamzah mengatakan, Rabbul Ka'bah tidak ridho, Tuhannya Ka'bah nggak ridho dengan kalian punya petisi. Kalian punya petisi sudah dimakan rayap. Orang-orang kafir ini bilang, hei Hamzah, kau jangan sembarangan. Kau lihat aja sendiri. Keponakanku tidak pernah berdusta. Kau lihat. Kata begitu, saudara. Kau lihat. Akhirnya kata Hamzah, kita buktikan Muhammad itu pendusta atau bukan. Kalau ternyata petisi kalian tidak dimakan rayap, berarti Muhammad pendusta. Tapi kalau terbukti dimakan rayap, kamu mesti stop, nggak boleh boikot kami lagi. Beberapa tokoh-tokoh daripada pemimpin Quraisy setuju, termasuk Al-Mut'im ibn Adi, dan akhirnya dibuka pintu Ka'bah, dilihat, ternyata sudah dimakan rayap. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali tulisan Allah. Itu yang tidak dimakan rayap. Tapi dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan tanpa terkecuali, termasuk tulisan Allah. Ini jangan kaget. Sebetulnya maksudnya satu, maksudnya sama. Dalam riwayat Ibn Hisham, semua dimakan rayap kecuali nama Allah. Maksudnya nama Allah nggak boleh disandingkan dengan isi perjanjian yang zalim, saudara.
Nah, dalam riwayat Ibn Ishaq, semua dimakan, termasuk nama Allah, saudara. Maksudnya apa? Maksudnya itu perjanjian campur aduk, nama Allah dicampur dengan kezaliman. Dihabisi semua dengan layak putusan Allah. Nah, tapi terserah yang manapun ini riwayat yang kita terima, tujuan dua-duanya sama. Nama Allah Maha Mulia, Maha Suci, Maha Agung, tidak boleh disandingkan dengan kezaliman, saudara. Alhamdulillah. Nah, setelah itu akhirnya pemboikotan dihentikan. Nah, akhirnya beberapa bulan kemudian Abu Thalib jatuh sakit dan Abu Thalib meninggal dunia. 3 hari setelah Abu Thalib meninggal, menurut satu riwayat, menurut riwayat lain setelah 1 bulan 5 hari Abu Thalib meninggal, Siti Khadijah meninggal juga, saudara. Begitu dua tulang punggung Nabi ini meninggal dunia, mulailah orang-orang kafir Quraisy berani menyentuh Nabi, berani meludahi muka Nabi, berani menyiram pasir di atas kepala Nabi, berani untuk melakukan berbagai macam gangguan fisik, sampai Nabi mengatakan, "Ma balagat minni Quraisyun syai'an akrahuhu hatta mata Abu Thalib." Yaitu tidak pernah orang-orang Quraisy itu melakukan sesuatu yang aku benci, maksudnya meremehkan Nabi, menyentuh Nabi, kecuali setelah kematian Abu Thalib. Baru mereka berani melakukan itu, saudara. Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara, itu mengambil bajunya, kain panjang, dililit di leher Nabi, saudara. Nabi diseret-seret sampai tercekik, lidahnya keluar, mata sudah melotot, saudara, diseret di depan Ka'bah. Ketika itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat dari kejauhan, lari. Begitu lari, didorong itu Uqbah ibn Abi Mu'ayyid, saudara. Dan akhirnya segera Abu Bakar Siddiq melepaskan lilitan tersebut, saudara. Yang gak pernah terjadi waktu Abu Thalib hidup, saudara. Nah, kemudian setelah itu kita lihat lagi Abu Jahal mengumumkan kepada orang-orang Quraisy, "Hei, anak-anak muda Quraisy, itu di kampung sana kemana ada onta tuh, habis dipotong. Itu ada isi perutnya, ada kotorannya. Siapa di antara kalian yang berani ambil itu kotoran, lempari ke kepala Muhammad." Anak-anak muda ini ambil itu kotoran, Nabi sedang sujud depan Ka'bah, dilempari isi perut onta, sudah. Yang dipotong kemarin, disembelih. Ketika itu putri Nabi Fatimah Zahra radhiyallahu taala anha melihat, marah luar biasa. Beliau maju, beliau lawan itu orang-orang kafir, saudara. Dengan ucapannya, dengan perkataannya, dengan tudingannya, saudara. Dan beliau bersihkan kotoran itu dari kepala Nabi, saudara. Di situ Nabi mengangkat doa, "Allahumma alaika bi fulan bin fulan, bi fulan bin fulan." Saudara. Nah, di situ diceritakan oleh seorang sahabat, Nabi mendoakan, "Ya Allah, nih orang-orang yang ikut nih menghina Nabi semacam itu, Nabi doain, ya Allah, balaskan kepada mereka." Apa kata perawi, saudara, salah seorang sahabat? "Wallahi, semua yang melakukan hal itu kepada Nabi, di kemudian hari aku lihat mereka semua jadi bangke di medan Badar, saudara. Mereka semua jadi bangke, terbunuh di medan Badar, dimasukkan dalam kuburan massal. Dan ketika itu Nabi mengulangi, 'Hei fulan bin fulan, kau sudah dapatkan akibat apa yang kau perbuat?' Dan seterusnya, dan seterusnya. Nggak sampai di situ aja, saudara. Banyak lagi kejadian-kejadian lain yang Nabi diintimidasi. Intinya, akhirnya Nabi diusir dari kota Mekah, saudara. Diusir. Nabi keluar dari kota Mekah bersama anak angkatnya, Zaid ibn Harithah radhiyallahu taala anhu. Keluar. Kemana nak? Jadi Nabi, saudara, betul-betul diasingkan. Diasingkan sampai akhirnya Nabi diusir. Nabi berangkat ke Taif. Jadi dari peristiwa itu Nabi diasingkan. Artinya diasingkan, Nabi itu mulai diawasi. Nggak boleh ketemu orang, nggak boleh dakwah, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Berbagai macam ancaman, saudara. Abu Thalib udah nggak ada. Mereka leluasa sewenang-wenang memperlakukan Nabi, saudara. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif. Nah, kemudian sampai di Taif Nabi diusir. Begitu diusir, Nabi mau kemana? Nabi mau balik lagi ke Mekah, saudara. Akhirnya begitu Nabi mau balik ke Mekah, ditanya oleh Zaid, saudara. Di mana Zaid mengatakan, "Ya Rasulullah, bagaimana kita balik ke Mekah? Sedangkan orang Mekah udah ngusir kita." Nabi menjawab, "Ya Zaid, Allah akan berikan jalan keluar." Nah, akhirnya Nabi mendapatkan suaka politik. Kalau zaman sekarang disebut suaka politik. Dalam bahasa Arab disebut al-lujub siyasi.
Ketika itu disebut al-jiwa. Ternyata kafir Quraisy dari dulu udah mengenal suaka politik. Boleh musuh tinggal di lingkungan mereka kalau ada yang memberikan jaminan suaka. Nah, Nabi diberikan jaminan oleh Al-Mut'im ibn Adi, boleh masuk tapi diawasi. Abu Jahal datang ke Al-Mut'im ibn Adi. Engkau ini memberi jaminan kepada Muhammad, kau sebagai penjamin atau sebagai pengikut? Nah, kalau dia jadi pengikut dimusuhi, sudah. Mut'im ibn Adi bal dikatakan, aku ini hanya memberikan suaka politik. Aku hanya memberikan perlindungan. Aku tidak ikut ajaran Muhammad. Di situ Nabi bisa masuk lagi ke kota Mekah, tapi diisolir. Nabi nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, saudara. Ini yang dialami Nabi. Untuk apa semuanya? Pembungkaman. Berarti 9-10 juga kita sudah masuk makar berikutnya, yaitu makar pengusiran. Jadi Nabi diusir dari Mekah, masuk lagi ke Mekah. Diusir ke Mekah, lari ke Taif, diusir dari Taif, balik lagi ke Mekah, saudara. Itu yang terjadi dalam diri hidup Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, jadi di sini perlu kita tahu betapa Nabi dibungkam sedemikian rupa dan diusir pada saat beliau melakukan dakwah. Nah, yang terakhir adalah makar pembunuhan. Ternyata walaupun Nabi diisolir di kota Mekah, nggak boleh begini, nggak boleh begitu, diam-diam Nabi curi-curi waktu buat dakwah, saudara. Khususnya pada saat musim haji. Musim haji semua bangsa Arab kumpul di Mina, di Arafah, Musdalifah. Disitulah Nabi menggunakan kesempatan duduk, menyambut mereka, menyampaikan dakwah, saudara. Nah, lagi-lagi saudara, waktu Nabi menyampaikan dakwah, Abu Lahab lagi nih sebenarnya. Dilihat Nabi lagi menyampaikan dakwah begitu, saudara, Abu Lahab nggak mau jauh-jauh dari Nabi. Setiap ada yang datang, Nabi ngomong, nih Islam begini, Allah begini. Saudara-saudara, jangan denger, ini orang gila yang lagi kena sihir. Aku nih paman dia ponakanku. Nggak ada bangsa yang dengerin. Udah jangan dengerin, bubar aja, bubar. Sampai begitu, saudara. Tapi subhanallah, Nabi nggak peduli, tetap dakwah. Hasilnya beliau mendapatkan rombongan masyarakat dari Madinah yang akhirnya masuk ke dalam Islam. Bahkan di tahun berikutnya orang-orang Madinah ini datang minta Nabi hijrah aja ke sana. Kenapa? Karena di Madinah banyak yang rindu menunggu kedatangan Nabi. Karena di tahun pertama begitu mereka masuk Islam, mereka bilang apa? Ya Rasulullah, ini berita tentang kamu udah ramai di Madinah, di Yathrib. Sekarang kami datang baru segini nih, nggak banyak, cuma sekian belas orang. Kirim kau punya sahabat untuk dakwah di sana. Nabi kirim Mus'ab ibn Umair, saudara, untuk dakwah di Madinah. Mus'ab dakwah. Tahun berikutnya 70 orang lebih yang datang masuk Islam, saudara. Dan mereka minta supaya Nabi pindah ke Madinah. Dari situlah Nabi mengumumkan kepada para sahabatnya, sembunyi-sembunyi, diam-diam. Siapa punya kesempatan, siapa yang bisa, manakala majikan-majikannya lengah dari penjagaan pengawasan, lari, hijrah, berangkat ke Madinah. Satu persatu mereka berangkat, saudara. Akhirnya umat Islam hanya tinggal segelintir orang di kota Mekah. Ini yang membuat orang-orang kafir panik, ketakutan. Akhirnya mereka, saudara, melakukan pertemuan di Darun Nadwa. Mereka rapat, ini bahaya. Pengikut Muhammad semua sudah lari ke Madinah, dapat perlindungan. Kalau sampai Muhammad ini besok lari ke Madinah, ini bahaya. Nanti Muhammad punya kekuatan, suatu ketika dia akan balas dendam dengan apa yang kita lakukan selama ini. Mereka ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Ada yang ngusulin, udah biarin aja Muhammad pergi, usir aja. Dia mau di Madinah nggak apa-apa, yang penting jangan ganggu kita di sini. Dan tadi juga bilang jangan, itu bahaya. Ada yang bilang udah penjara aja. Nah, tapi saudara, ada satu orang tua, kakek-kakek ikut rapat. Di kemudian hari diketahui Nabi yang kasih tahu. Itu kakek-kakek datang, saudara. Ternyata iblis yang berwujud manusia. Pakaiannya seperti orang-orang Najd. Najd itu ada di Saudi Arabia, di luar Hijaz, saudara. Jadi jenggotnya panjang, kemudian pakai putroh, saudara. Dia datang sebagai seorang arif dan bijak, perantau. Jadi begitu ada yang bilang, udah usir aja Muhammad. Dia bilang, jangan. Itu pendapat nggak bagus kalau diusir. Tapi kalau diusir Muhammad membangun kekuatan. Terus satu lagi yang lain bilang, udah bu, di penjara aja. Dia bilang, jangan.
Kau di penjara, nanti sahabat Muhammad yang kuat di luar datang dia bebasin Muhammad, balas dendam kepada kalian. Saudara, Abu Jahal bilang, udah kalau gitu aku sarankan dibunuh. Apa kata iblis? Ini baru pendapat. Ini baru pendapat, bunuh. Kapan lagi kesempatannya, bunuh, habisi. Tapi bagaimana cara bunuhnya? Nanti Bani Hasyim, Bani Muthalib akan menuntut. Gampang, kumpulkan semua suku, kumpulkan semua pemuda dari berbagai macam suku, semua harus ikut andil dalam pembunuhan. Sehingga Bani Hasyim, Bani Muthalib nggak bisa nuntut kita. Iblis ikut rapat, saudara. Jangan-jangan kalau ada putusan-putusan jelek kepada umat Islam dalam rapat kabinet di semua negeri, iblis ikut juga. Akhirnya putusan diambil, Nabi dikepung untuk dibunuh. Singkat cerita, Allah menyelamatkan Nabi alaihi salatu wassalam, dan Nabi lolos dari pembunuhan. Apa sampai di situ upaya pembunuhan mereka? Tidak. Setelah Nabi hijrah, tetap mereka kejar membunuh Nabi. Sampai terjadi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, aneka ragam perang. Tujuannya dia mau habisi Nabi. Tapi saudara, mereka tidak pernah berhasil menghabisi Nabi. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, sebagai penutup dari pelajaran kita, jadi kenapa Rasulullah hijrah? Apa karena takut? Apa karena tidak sabar? Apa karena ingin tahta, harta, dan wanita? Tentu jawabnya, Nabi hijrah bukan karena takut. Kalau karena takut, mestinya dari hari pertama Nabi sudah hijrah, saudara. Kalau karena takut, mestinya Nabi hijrah duluan sebelum sahabat. Ternyata sahabat dulu yang disuruh hijrah, saudara. Pemimpin sekarang kalau takut biasanya disuruh berkelahi, suruh bunuh-bunuhan anak buah dulu. Begitu kalah lari pakai helikopter, saudara. Kalau Nabi enggak, sahabatnya dulu, pengikutnya dulu, rakyatnya dulu, selamatkan diri. Nabi belakangan. Itu menunjukkan Nabi bukan penakut, saudara. Yang kedua, tentu bukan juga karena tidak sabar. Kalau tidak sabar, dengan tadi kita lihat begitu hebat tantangannya, Nabi udah berhenti dakwah di tengah jalan, saudara. Justru Nabi tidak berhenti di tengah jalan, menunjukkan Nabi sangat sabar. Nah, apa karena tahta, harta, dan wanita? Tidak, Nabi udah ditawarkan. Kalau Nabi mau harta dikasih, mau perempuan dikasih, mau kedudukan dikasih. Nabi tolak, saudara. Nah, lalu kenapa Nabi hijrah? Nabi hijrah bukan karena takut, bukan karena tidak sabar, bukan karena tahta dan wanita, akan tetapi Nabi hijrah, saudara, untuk menyelamatkan dakwah. Dakwah ini harus sampai kepada generasi berikutnya. Itulah saya ingin sampaikan di sini. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Indonesia. Dengan berkah hijrahnya Nabi, Islam sampai ke Petamburan, saudara. Dengan berkah hijrahnya Nabi, kita yang hidup jauh dari zaman Nabi, jauh dari tempat kelahiran Nabi, mendapatkan nikmatul iman wal Islam. Amin. Itulah berkah hijrah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yaitu akan lebih mengenal Nabinya, lebih cinta kepada Nabi, dan siap untuk taat patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Nah, jadi ini yang saya mau sampaikan pada hari ini, saudara.